Garut adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tarogong Kidul. Kabupaten Garut berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di bagian utara, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka di bagian timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di bagian barat. Sejarah Garut tak bisa dilepaskan dari Kabupaten Limbangan. Kabupaten Limbangan adalah kabupaten lama yang ibu kotanya dipindahkan ke Garut kini karena seringkali terjadi bencana alam berupa banjir yang melanda daerah ibu kota. Selain itu, kurang berkembangnya pusat pemerintahan karena jauh dari sungai yang menjadi sarana transportasi dan irigasi areal pesawahan dan perkebunan. Bupati Adiwijaya, tahun 1813 sampai tahun 1831, membentuk panitia survei lokasi untuk ibu kota kabupaten yang baru. Pilihan akhirnya jatuh di tempat yang dikelilingi gunung dan memiliki mata air yang mengalir ke Cimanuk. Tempat tersebut berjarak tanda kurang lebih 17 km dari pusat kota lama. Saat menemukan mata air, seorang panitia kakarut, bahasa Sunda, tergores, belukar. Orang Belanda yang ikut survei tak dapat menirukan kata tadi, dan menyebutnya Gagarut. Pada awalnya, nama kabupaten yang ibu kotanya telah dipindahkan tidak akan diubah, masih Kabupaten Limbangan. Namun, atas saran sesepuh hendaknya nama kabupaten diganti dengan nama baru sehingga tidak menimbulkan bencana dan malapetaka di kemudian hari seperti yang sering menimpa Kabupaten Limbangan. Dari kejadian Kakarut tersebut, yang dilafalkan oleh orang Belanda dengan Gagarut, muncullah nama kabupaten baru, Garut. Hari jadi Garut diperingati setiap tanggal 16 Februari. Domba Garut adalah salah satu hal yang paling melekat pada kota ini. Domba Garut juga dikenal dengan kegagahan dan kecantikannya. Bahkan, kota Garut juga memiliki tradisi adu domba yang bertujuan untuk melihat ketangkasan dan kecantikan setiap domba peserta. Selain itu, di Garut memang memiliki banyak dodol yang bisa dijumpai dengan mudah sebagai salah satu oleh-oleh khas kota ini. Hal itulah yang menyebabkan Garut memperoleh julukan Kota Dodol. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think. Sebuah perkampungan warga di Kabupaten Garut tiba-tiba jadi buah bibir. Bukan perkampungan warga biasa, pemukiman masyarakat itu dipenuhi sultan dengan rumah gedongan. Perkampungan warga itu berada di kaki Gunung Pangauban. Tepatnya di Kampung Pangauban, Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Garut. Secara letak geografis, lokasi ini sebenarnya lebih dekat dengan daerah Cijapati yang menghubungkan Garut Bandung via Cicalengka, ketimbang ke pusat perkotaan Garut. Dari arah Garut, kampung kini bisa ditempuh dengan menggunakan jalan Cijapati, kemudian masuk ke kawasan Ranca Salak, hingga desa Jangkurang. Deretan rumah mewah langsung terlihat, sesaat setelah melintasi kawasan Pangauban ini. Di kiri dan kanan jalan aspal bercampur pasir, rumah-rumah, gedong, terlihat berdiri megah di sana. Hal ini jelas tak biasa jika dibandingkan dengan perkampungan warga lain, setidaknya di Kabupaten Garut. Sebab, yang lebih mencengangkan lagi, ada lebih dari 50 rumah sultan yang ada di Kampung Pangauban. Ada lebih dari 50 lah jumlahnya, kata Deni Ramdhani, Kepala Dusun 2 di Desa Pangauban. Rumah-rumah sultan yang ada di Kampung Pangauban ini juga terbilang memiliki desain yang modern. Bahkan ada beberapa rumah yang memiliki dua pilar menjulang di bagian depan, mirip seperti yang ada di The White House yang ada di Amerika Serikat. Rumah-rumah sultan yang ada di Desa Pangauban ini mulai ramai diperbincangkan setelah diulas oleh salah seorang warganet yang membuat kontennya dan disebarkan melalui YouTube. Banyak warganet yang terpukau dengan kampung berisi puluhan sultan di pinggiran kota Garut ini. Kepunyaan bos perajin tas. Deni menjelaskan, rumah-rumah mewah yang ada di kampungnya
adalah kepunyaan dari bos-bos perajin tas yang eksis di Pangauban. Itu milik bos tas. Memang jumlahnya banyak di Pangauban, ujar Denny. Para bos tas pemilik rumah sultan itu, kata Denny, telah eksis sejak lama di kampung Pangauban. Mereka adalah warga setempat yang sudah menekuni usaha pembuatan tas sejak lama. Jenis tasnya ya tas untuk anak sekolah. Tapi dikirimnya se-Indonesia, ungkap Denny. Para bos perajin tas yang ada di kampung Pangauban sendiri, diketahui memiliki omset yang tak main-main. Mereka dikabarkan bahkan bisa meraup cuan hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Seperti yang diungkap Kusniawan, salah seorang sultan bos tas yang tinggal di kampung Pangauban, seperti dikutip Detik Jabar dari Detik Properti, Rabu, 26/7. Haji Amang salah satu penghuni kampung pengrajin tas beromset Rp 500 sampai 600 juta per bulan. Garut, biasa saja. Bukan sultan. Kalimat itulah yang pertama kali diungkap Haji Amang, seorang sultan pemilik rumah super mewah di Kampung Miliarder, Garut, yang kini ramai dibahas di media sosial. Ungkapan itu diucapkan Haji Amang saat Detik Jabar menyambangi rumahnya yang mewah, yang berlokasi di Kampung Pangauban, Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Garut, pada Selasa, 25/7, siang. Pak Haji sudah mengetahui maksud kedatangan Detik Jabar ke rumahnya. Kampung Miliarder, yang kini ramai diperbincangkan di mana-mana, sudah sampai ke telinga pria kelahiran 1974 ini. Tapi dengan nada yang rendah dan ucapan yang santun, pria bernama asli Enjang itu menolak jika dirinya dikatakan sebagai satu dari puluhan sultan pemilik rumah gedong di Kampung Pangauban. Enjang mengaku tetap hidup seperti biasa, bahkan tak ada jarak dengan warga di lingkungannya, yang memiliki kondisi ekonomi jauh di bawah keluarganya. Sebab, sebelum terkenal sebagai salah seorang bos tas di Kampung Pangauban, Haji Amang adalah orang biasa, sama seperti warga lainnya. Haji Amang memulai karirnya sebagai tukang jahit. Sejak dulu, pria yang kabarnya bahkan tak lulus dari bangku sekolah dasar, SD, ini, sudah rajin menekuni dunia menjahit tas. Haji Amang buburuh kepada para bos-bos sebelumnya dalam membuat tas. Dia kemudian kerap ikut dalam mengedarkan tas buatannya ke pasar-pasar tradisional. Kalau kata orang sini, ngampas, mengedarkan barang. Ke pasar-pasar, ke Bandung, Jakarta, Sumatera, katanya. Berbekal dengan ilmu seadanya, Haji Amang kemudian memberanikan diri untuk membuat tas sendiri dalam jumlah yang sedikit. Dia dan istrinya kemudian susah payah mengedarkan tas-tas buatannya ke konsumen. Modal nekat saja, yang menjadi peri itu, tas belum tentu laku. Kadang laku, kadang enggak sama sekali, katanya. Perjuangan yang dimulainya dari tahun 2000-an itu, akhirnya membuahkan hasil di sekitaran tahun 2018. Bisnisnya melejit usai tas buatannya banyak dilirik konsumen dari berbagai daerah. Uang yang tadinya susah payah dicari, sejak saat itu datang sendiri. Sekarang yang beli datang sendiri ke sini, ujar Haji Amang. Kepada Detik Jabar, Haji Amang berbagi kisah terpahit yang pernah dialaminya selama berjualan tas. Dia mengaku pernah ditipu oleh seorang dokter asal Tasikmalaya. Jadi ceritanya ngambil barang, saya dikasih giro. Barangnya sudah diambil, ternyata gironya palsu. Uang yang hilang ratusan juta rupiah, katanya. Haji Amang mencatat, setidaknya dia mengalami 3 kali jatuh bangun dalam berniaga. Semuanya adalah kasus penipuan yang dialami. Tapi Haji Amang tak patah arang. Beragam kejadian pahit yang menimpanya di masa lalu membentuknya menjadi seperti saat ini. Dia kini menjelma dari seorang yang bukan siapa-siapa, menjadi satu dari banyak sultan yang memiliki rumah super mewah di Kampung Pangauban. Pesan saya, ya harus mau aja usaha. Saya juga sekarang masih kerja aja, enggak semuanya dikerjakan karyawan, pungkas pria yang memiliki nama asli Enjang itu.